Ojo lena jo sembrono. Hijau rimba pesona gaya terbentang di samudra serasa memadani negeri ini. Ragam budaya yang indah asal meneguhkan cipta senyum. Oke, kali ini saya menghadirkan Ibu Lis Lulu Sumiarso, salah satu pendiri dari Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo, dan kita mau sedikit berbincang-bincang sama beliau kan. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya-tanya sama Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah Oke. sehat. Ya. Alhamdulillah, Bu. Tadi kan saya udah ngelihat Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo ini begitu luasnya gitu ya. Dan kemudian sebenarnya mimpi Ibu apa sih, Bu, dengan Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo ini? Ya, berawal dari mimpi yang indah dan terlalu tinggi mungkin ya. Saya ingin sanggar saya ini merupakan pusat dari kebudayaan Nusantara. Jadi tidak hanya Jawa, meskipun saya Jawa. Sehingga pada waktu kami punya kesempatan muhibah pertama ke luar negeri atas undangan, ikut festival di Valencia. Itu langsung di otak saya ini bahwa dalam satu panggung itu mereka harus tahu bahwa kita ini mempunyai banyak sekali kesenian Nusantara. Jadi sekali lagi tidak hanya Jawa. Kalau mereka tadinya hanya tahu Bali, maka dalam satu panggung ini saya ingin mewujudkan bahwa satu panggung ini harus ada paling tidak 10 provinsi yang alat-alatnya itu yang luar biasa, macam-macam ya. Nah, sebetulnya ingin lebih dari 10 provinsi, tapi kelihatannya tidak mungkin ya, karena kami ini peralatannya kalau untuk dibawa ke luar negeri luar biasa. Dan tari-tariannya pun saya juga tidak hanya membawa Jawa atau Bali atau satu daerah saja, tapi kami membawa dari minimal tadi itu saya katakan 10 provinsi dengan musik-musik yang sudah dikolaborasi, yaitu gamelan, angklung, kolintang, Jawa Barat dengan kecapinya, kemudian dengan gambang kromong dengan alatnya kromong itu yang sangat luar biasa. Kemudian sampai dari Kalimantan, kemudian ada gendang Sumatera dan lain sebagainya. Angklung itu kami sampai bawa berapa set itu karena memang angklung itu luar biasa dikagumi oleh orang-orang luar negeri. Gamelan saya juga membuat khusus supaya bisa menyatu dengan musik tradisi lainnya, yaitu saya membuat gamelan itu dengan nada A. Ya, ada 6 alat atau 8 alat itu yang kami bawa kemana-mana. Nah, kemudian itu yang impian saya, tapi saya belum puas karena memang nggak mungkin saya membawa dalam satu panggung itu 20 atau 32 provinsi. Tapi paling tidak itu adalah sudah cukup bagi saya bahwa memang musik Nusantara ini bisa disatukan. Awal mulanya memang saya itu pendidik guru ya, artinya itu sering melihat banyak anak-anak sekolah berantem di jalanan. Ini anak-anak ngapain ya berantem melulu, apa nggak ada kerjaan gitu ya. Sehingga pada waktu saya Pak Lulu mendirikan satu bangunan ini untuk apa? Sanggar, saya bilang gitu. Tapi saya sedih juga pada waktu itu saya sudah berusia 50 tahun. Pada ulang tahun saya yang ke-50 saya diberi hadiah sanggar ini. What for? Suami saya mendukung.
begini, banyak yang bisa kamu kerjakan. Ya, satu persatu kami beli alat campur sari, alat gamelan, gambang kromong. Itu ternyata seniman-seniman itu memang pengen mempunyai wadah. Sehingga teman-teman dari ISI, dari SMKI ingin bergabung ke sini. Nah, alhamdulillah kemudian tari ini bagaimana? Kami juga ada dapat info, ada taman mini, ada taman ini. Karena saya sudah sejak pindah ke Jakarta usia saya waktu itu sekitar 28 tahun 70 berapa itu ya, 9, saya sudah berhenti nari karena langsung hamil dan stop, tidak pernah sama sekali kontak dengan para seniman tari maupun seniman musik lainnya. Tapi memang karena mungkin niat dan cita-cita kami yang mungkin saya anggap ya agak-agak setengah maksa gitu ya. Tapi akhirnya penari-penari itu ada undangan tiba-tiba dari Valencia itu, sehingga kami membuat satu kolaborasi dengan salah satu grup. Kalau nggak salah waktu itu grup itu namanya Warna-Warni ya Pak ya, namanya ya, lupa aku. Di situ saya dapat penari-penari yang menurut saya sih sebetulnya jauh kriterianya dari yang saya inginkan. Ya, tapi ya apa boleh buat, saya melihat begini, terus ya alhamdulillah dapat apresiasi. Bahkan tahun berikutnya kami diundang lagi. Nah, impian yang kedua itu setelah kami beberapa kali ikut festival ke luar negeri, itu mempunyai mempunyai saingan atau apa yang mereka itu menganggap kita ini adalah saingan mereka, yaitu grup dari Bavoci dari Chile. Mereka itu selalu kalau ada festival, ada Indonesia, mereka agak gentar juga karena kita dianggap sebagai saingannya. Terus pada suatu saat kami saya lupa main di mana, itu ketemu mereka, ketemu grupnya Bavoci ini, mereka ingin mengundang kami ke Chile. Kita kaget juga karena Chile ini jauh banget dan tiketnya luar biasa mahal. Saya kalau ke sana mesti ini, tapi ternyata kedutaan besar sana sangat-sangat mendukung. Sehingga mereka kita berimil-imilan bahwa mereka akan sanggup untuk take care kami gitu ya. Tiket kami cari sponsor dari sini, kemudian Bavoci itu grup sanggar yang seperti Puspa Budoyo, tapi dia adalah bersinergi kerjasama dengan negara, dengan pemerintah. Yaitu dalam hal ini adalah Departemen Luar Negeri. Nah, kami di situ diberi uang untuk anak-anak itu $10.000 US waktu itu ya. Ibu dapat kesempatan untuk kolaborasi ya. Mereka mengundang karena kita dianggap sangat-sangat pesaing mereka. Nah, di sini saya mempunyai impian yang kedua, yang mungkin mengecat langit kata Pak Lulu. Iya benar tadi. Ya. Seperti kita ngobrol. Jadi kami ingin sanggar kami ini menjadi pusat kesenian di mana orang-orang yang akan dinas ke luar negeri itu menjadi ya pusat latihannya lah. Mereka kan harus tahu bahwa kita ini mempunyai beberapa kesenian, beberapa seni tradisi yang sangat luar biasa yang harus dipamerkan ke sana gitu. Tapi ya itu tadi sampai sekarang memang mengecat langit. Tapi tidak apa-apa karena kami dalam segi pelestarian kami rasa kami cukup sukses karena sekarang ini anak-anak milenial itu yang tadinya dari mulai kelas 3 SD termasuk Velin sampai sekarang mereka umur 19 tahun, 20 tahun masih ada di sini. Bahkan mereka mau belajar wayang orang. Pada waktu kesempatan kemarin kita lomba, itu kita mendapatkan hadiah kejuaraan Harapan 1. Luar biasa sebetulnya ya, impian dari Ibu Lis ini ya, patut kita support juga gitu ya tadi impiannya.
mengecat langit juga harus kita support gitu ya. Satu lagi Bu, gimana cara Ibu memaintain tempat ini ya? Apalagi kan sekarang millennials kan senengannya hal-hal yang lain ya gitu ya, karena udah masuklah arus deras Ya. modernisasi ya. Nah, Betul. gimana cara Ibu supaya bisa anak-anak millennials ini tertarik Bu untuk bisa datang ke Rumah Budaya Nusantara Puspa Budaya ini, terus kemudian mereka juga ikutan untuk melestarikan budaya bangsa ini. Ya, jadi kita juga beberapa waktu yang lalu kita itu mempunyai satu pagelaran khusus yang dimana ide ini adalah sebenarnya idenya Pak Lulu ya. Jadi pada waktu itu dari kelompok ketoprak ketoprak apa Pak Lulu, guyonan kalau nggak salah ya, atau ketoprak apa gitu ya. Nah itu mereka sudah habis masa kontraknya atau apa, tidak punya wadah, mereka lari ke sini. Mereka minta kita menjadi pembinanya untuk mencarikan sponsor dan sebagainya. Kami tidak bisa karena memang satu pagelaran itu sangat besar biayanya, sehingga waktu itu Pak Lulu diundang oleh salah satu studio TVRI swasta, TV swasta, itu acaranya yaitu musik berdendang kalau nggak salah. Nah di situ tokoh berdendang. Di situ ada wawancara, ada tokoh-tokohnya menyanyi begitu ya. Jadi setelah pulang dari sana itu saya berpikir dengan Pak Lulu, bagaimana kalau kita membuat satu ketoprak dengan ketoprak tokoh, sehingga mungkin tokoh-tokoh itu bisa main dan bisa mencarikan biaya. Kami coba waktu itu yang pertama itu yaitu bekerja sama dengan Genarung Alam. Genarung Alam itu organisasi anak-anak Malang, yaitu ceritanya waktu itu adalah lupa saya ya. Nah itu sudah ya. Nah itu akhirnya terus berkembang. Nah di situ tujuan kami adalah salah satunya itu agar anak cucu mereka itu melihat, ini loh eyangku, bapakku nonton main ketoprak gitu. Nah ya alhamdulillah itu terus dari putra putri mereka itu ada yang masuk, kemudian kami dengan dari mulut ke mulut, kemudian anak-anak masuk ya. Nah terus sekarang ini kami sangat-sangat juga ini ya surprise gitu, bahwa anak-anak kami yang dulu masuk kelas 3 SD sekarang masih terus ini, dan mereka tidak hanya kami berikan tari klasik. Tapi ternyata anak-anak ini saya lihat tarian Korea. Apa yang terkenal dengan tari Korea itu? K-pop ya? Ya, K-pop itu. Ternyata dari tarian kita itu ada yang bernuansa seperti K-pop. Yang berasal dari Jawa Barat, Jaipongan, yang berasal dari Sumatera, Zapin, itu sebetulnya kalau kita lihat gerakan-gerakan itu adalah gerakan K-pop gitu loh. Nah anak-anak itu diberi tarian itu senang sekali, apalagi kalau ada yang minta tarian-tarian itu untuk ditampilkan. Luar biasa. Nah tambah lagi dengan beberapa tarian yang memang banyak banget deh tarian yang memang bernuansa K-pop gitu ya. Mungkin itu yang yang anak-anak itu tertarik gitu sampai nggak bosen-bosen. Seperti Velin kan nggak bosen-bosen dia, belum bosen ya Vel. Yang gitu. akhirnya anak-anak muda itu mau datang ke sini dan mau main ikut latihan ya. Iya, dan mau main wayang orang itu kemarin, wayang orang milenial itu. Wayang orang milenial juga ada ya? Ada. Jadi yang main itu seluruhnya itu di bawah umur 35 tahun. Sedangkan wayang-wayang orang Tobong yang di mana-mana itu kan lebih dari 35 tahun umurnya. Anak-anak kami enggak. Jadi itulah yang menjadikan saya bangga sekarang, bahwa anak-anak masih mau meskipun mereka bukan orang Jawa. Pada waktu mereka ada omongan dan istilahnya onto wecononya itu, dia bukan orang Jawa tapi logatnya itu logat di mana orang tuanya itu bukan orang Jawa gitu. Tapi kita betulkan lama-lama ya sudah bisa. Ya, kami bangga gitu loh. Karena meskipun bukan orang Jawa tapi dia mau ikut main dan
dialog dengan berbahasa Jawa. Terima kasih Ibu atas penjelasannya tadi, dan tadi kita sudah dengar dari Ibu ya bahwa Rumah Budaya Nusantara Puspa Budaya ini terbuka untuk semua kebudayaan ya. Terbuka untuk semua kebudayaan sehingga bisa memancing orang anak-anak milenials itu untuk mau lebih tahu banyak lagi dan melestarikan budaya ini. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita bareng Pak Lulus Sumiarso habis ini ya. Terima kasih. Swantara endah was kacipta mula kudu kita jaga ojo lena ja sembrana.